Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adin Puji Marjuita dengan NIM B1A124006. Saya dari kelas A di sini di video ini untuk menjawab persoalan dari UTS Hukum Dagang. Yang pertama, ada jenis-jenis pembantu perusahaan menurut pasal 62 sampai pasal 68 KUHD. Berdasarkan pasal 62 dan 68 KUHD, pembantu perusahaan dibagi menjadi 1. Pegawai atau karyawan, yaitu orang yang bekerja dalam perusahaan dan berada di bawah perintah langsung pengusaha. Contohnya seperti kasir, staf administrasi, atau resepsionis. Peran modernnya dalam menjalankan kegiatan operasional sehari-hari seperti mengelola transaksi, arsip, dan layanan pelanggan. Yang kedua, ada wakil atau agen. Orang yang berwenang mewakili pengusaha untuk melakukan tindakan hukum atas nama pengusaha. Contohnya, manajer cabang atau direktur operasional. Peran modernnya membuat kontrak bisnis, menegosiasi kerja, atau menandatangani perjanjian bisnis. Yang ketiga, ada komisioner, yaitu orang yang atas namanya sendiri tetapi untuk kepentingan orang lain melakukan jual beli barang. Contohnya broker saham, agen ekspor impor. Peran modernnya seperti menjembatani transaksi antara produsen dan pembeli tanpa menjadi pihak utama dalam kontrak. Yang keempat, ada makelar, yaitu perantara yang mempertemukan penjual dan pembeli tanpa terlibat langsung dalam transaksi. Contohnya makelar properti, makelar kapal. Peran modernnya seperti menjadi penghubung dalam jual beli aset seperti rumah atau kendaraan. Yang kelima, yaitu pengurus atau administrator. Orang yang mengurus hal-hal tertentu dalam perusahaan, tetapi tidak selalu berwenang bertindak hukum atas nama perusahaan. Contohnya kepala gudang, kepala keuangan. Peran modernnya yaitu mengatur operasional bagian tertentu agar berjalan lancar. Yang kedua yaitu akibat hukum jika badan usaha tidak memiliki atau tidak memperbarui dokumen perusahaan. Apabila suatu badan usaha tidak memiliki atau tidak memperbarui dokumen perusahaan seperti akta pendirian, izin usaha, NPWP, dan NIB, maka terdapat beberapa akibat hukum, yaitu pertama, badan usaha tidak diakui secara hukum, yaitu artinya perusahaan tidak dapat menggugat atau digugat di pengadilan. Yang kedua, tidak dapat melakukan kegiatan secara sah berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang perizinan berusaha. Semua orang wajib memiliki perizinan berusaha berbasis resiko. Yang ketiga, ada sanksi administratif dan pidana. Dapat berupa pencabutan izin, denda, atau penutupan kegiatan usaha oleh pemerintah. Yang keempat, tidak diakui dalam sistem perpajakan dan perbankan. Tidak bisa membuka rekening, perusahaan, mengikuti tender, atau memperoleh kredit bank. Yang ketiga, perbedaan urusan perusahaan dan pengelompokan perusahaan. Menurut Hukum Dagang Indonesia, terdapat dua hal yang perlu dibedakan, yaitu urusan perusahaan adalah semua kegiatan yang berkaitan langsung dengan operasional usaha. Contohnya pembelian bahan baku, produksi barang, pemasaran, pembayaran gaji. Dasar hukumnya yaitu pasal 6 KUHD. Setiap perbuatan yang dilakukan untuk kepentingan perusahaan termasuk urusan perusahaan. Yang kedua, pengelompokan perusahaan adalah bagian jenis perusahaan berdasarkan bentuk hukumnya, bidang usahanya, atau cara menjalankannya. Berdasarkan bentuk hukumnya itu seperti perseorangan, persekutuan, dan badan hukum. Berdasarkan bidang usahanya seperti perusahaan jasa, perusahaan dagang, perusahaan industri. Yang keempat, ada asas-asas dalam kontrak dagang dan contoh pelanggarannya. Dalam hukum kontrak dagang, berlaku beberapa asas utama yang juga diatur dalam KUH Perdata pasal 1320 sampai 1338, yaitu yang pertama, asas kebebasan berkontrak. Para pihak bebas membuat perjanjian selama tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Contoh pelanggarannya, perusahaan membuat kontrak kerja yang memaksa karyawan bekerja tanpa upah lembur bertentangan dengan undang-undang ketenagakerjaan.
Yang kedua, ada asas konsensualisme, yaitu perjanjian dianggap sah sejak tercapai kesepakatan antara para pihak. Contoh pelanggarannya, salah satu pihak memaksa tanda tangan kontrak tanpa persetujuan bebas. Yang ketiga, ada asas itikat baik. Para pihak harus beritikat baik dalam melaksanakan kontrak. Contoh pelanggarannya yaitu salah satu pihak sengaja menyembunyikan informasi penting dalam kontrak jual beli. Yang keempat, ada asas pacta sunt servanda. Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Contohnya, pihak yang sudah menandatangani kontrak kemudian tidak menunaikan kewajibannya tanpa alasan sah. Yang kelima, ada asas keseimbangan. Hak dan kewajiban para pihak harus seimbang. Contoh pelanggarannya yaitu kontrak kerjasama yang hanya menguntungkan perusahaan dan merugikan pekerja. Sekian yang dapat saya sampaikan, itulah jawaban UTS saya tadi. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.